Bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan, indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini Kamis 29 Juli 2021 ditutup menguat ke level 6120,727 poin, menguat sebanyak 32,204 poin atau sebesar 0,53% dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari Rabu kemarin yang berada di posisi 6088,523 poin. Penguatan tersebut sejalan dengan mayoritas bursa regional, diantaranya HSI di Hong Kong yang menguat sebesar 3,30%, kemudian Shanghai Stock Exchange di Tiongkok 1,49%, disusul Nikkei di Jepang yang menguat 0,73%, kemudian ASX 200 di Australia yang menguat 0,52%, kemudian Kospi di Korea Selatan yang mengalami penguatan 0,18%. Perdagangan hari ini dibuka mulai pukul 9:49 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10:49 waktu Indonesia bagian Tengah di posisi 6096,503 poin, kemudian terus tumbuh mencatat penguatan hingga posisi tertinggi pada perdagangan hari ini berada di level 6135,349 poin pada pukul 14:49 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 15:49 waktu Indonesia bagian Tengah. Kemudian perdagangan ditutup pada pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 16:15 waktu Indonesia bagian Tengah di posisi 6120,727 poin. Hari ini diperdagangkan sebanyak 19.890 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 13,139 triliun rupiah dan frekuensi pasar sebanyak 1.430.304 kali transaksi. Kalau kita lihat nilai transaksi pada perdagangan hari ini sebesar 13,139 triliun, itu diantaranya bersumber dari investor dalam negeri sebesar 10,1 triliun rupiah atau 77%, sedangkan 3 triliun rupiah atau 23% lainnya bersumber dari investor asing. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2021, perbandingan antara investor dalam negeri dan investor asing dari segi nilai transaksi, yaitu perbandingan antara 75% investor dalam negeri atau sebesar 1.383,1 triliun rupiah, kemudian berbanding 25% investor asing atau sebesar 451,7 triliun rupiah. Untuk hari ini investor asing terlihat melakukan net buy atau beli bersih sebesar 50,98 miliar rupiah, dan kalau kita akumulasikan sepanjang tahun 2021, investor asing masih membukukan net buy atau beli bersih sebesar 18.263,96 triliun rupiah. Mayoritas sektor di Bursa Efek Indonesia berada di zona hijau, yaitu sektor infrastruktur yang mencatat penguatan 1,82%, kemudian basic industri 1,81%, kemudian sektor energi 1,70% dan properti 1,61%. Dan ada juga beberapa sektor yang pada perdagangan ini mengalami koreksi. Di antaranya sektor industri terkoreksi 1,04%, kemudian sektor consumer non-cyclicals 0,44% dan sektor kesehatan 0,88%. Kalau kita fokus pada saham-saham syariah, Indonesia Syariah Stock Index atau ISI pada perdagangan hari ini mengalami penguatan sebesar 0,877% atau sebanyak 1,538 poin, di mana
Indonesia Shares Stock Index pada perdagangan hari ini ditutup pada posisi 176,874 poin dengan kapitalisasi pasar sebanyak 3.456,8 triliun rupiah, dan itu mencatat sekitar 47,4% dari keseluruhan total kapitalisasi pasar pada perdagangan hari ini dengan 440 saham. Kemudian Jakarta Islamic Index atau JII pada perdagangan hari ini juga mencatat penguatan sebanyak 4,129 poin atau sebesar 0,774%, di mana pada perdagangan hari ini Jakarta Islamic Index atau JII ditutup pada posisi 537,870 poin dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.759,2 triliun rupiah, dan itu mencatat sekitar 24,1% dari keseluruhan total kapitalisasi pasar pada perdagangan hari ini dengan 30 saham. Lalu bagaimana dengan prediksi hari Jumat besok? Nah, indeks harga saham gabungan berpotensi menguat terbatas, menguji resistensi area 6.130 hingga 6.150 pada perdagangan hari Jumat tanggal 30 Juli besok. Aksi beli selektif pada saham-saham bank seperti Bank BCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan juga Bank Neo Commerce atau BYB diperkirakan kembali menjadi penopang indeks harga saham gabungan di akhir pekan. Hal ini sejalan dengan potensi penguatan terbatas nilai tukar rupiah merespon keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 0,25%. Kemudian Kepala The Fed Jerome Powell juga menyatakan ekonomi Amerika Serikat belum berada pada kondisi yang memungkinkan untuk pengetatan kebijakan moneter. Hal ini mendasari ekspektasi pelaku pasar bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter akomodatif setidaknya hingga akhir 2021. Investor asing merespon hal tersebut dengan mencatatkan net buy terbatas sebesar 49,4 miliar rupiah pada perdagangan hari Kamis ini tanggal 29 Juli 2021. Di samping saham perbankan, saham-saham basic material seperti Adaro Energi, kemudian Aneka Tambang, Vale Indonesia, Timah, Merdeka Copper Gold juga berpotensi melanjutkan rebound pada perdagangan hari Jumat 30 Juli 2021. Demikian informasi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan hari ini Kamis 29 Juli 2021 berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video kami, dan kami nantikan feedbacknya dengan klik subscribe dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan setiap hari. Saya Bali Putra, sampai jumpa.